Enggak sih. Menurut bahasa gaulnya binal tuh orang-orang liar. Orang-orang Udah. liar. Gimana nih Nal? Orang liar. Orang-orang liar ya udah dia nggak tahu aturan. Oke. Dia mau hidup semau maunya. Oke. Keleri lah. Apa? Keleri lah. Binal. Apa? Leri. Kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu sih. Kembali lagi di Ngasur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Teretis. Kalau ini ada tahun lalu. Iya. Kalau ini baru. Orang baru ya. Orang baru. Nah, tadi itu kita sebenarnya penasaran ya, Nal. Jadi Reja itu ingin bahas tentang binal. Kita itu dua orang yang tidak memahami arti binal gitu. Coba secara di Google gimana? Menurut Wikipedia. Enggak sih. Menurut bahasa gaulnya binal tuh orang-orang liar. Orang-orang Udah. liar. Gimana nih, Nal? Orang liar. Orang-orang liar ya udah dia nggak tahu aturan. Oke. Dia mau hidup semau maunya. Oke. Keleri lah. Apa? Keleri lah. Binal. Apa? Leri. Kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu sih. Ya kan, Nal? Nah, kita jujur aja. Maksudnya, nggak apa-apa aja kita bahas itu aja. Apa leri itu nggak tahu bahasa anak dipakai. Oke, nah. Coba kamu deh. Pandanganmu Hidupnya terkait tentang bebas binal lah. dulu deh. Sebenarnya gimana tanggapan? Apa? Ini mau bahas tentang seberapa mengganggu atau gimana tanggapan atau apa nih? Ganggu sih. Oke, coba Ganggunya. perspektifmu dulu baru biar kita bisa ikut. Betul. Ya. Ganggu. Ganggu gimana? Ganggu lah. Iya. Ganggunya terhadap kehidupanmu apa? Contohnya aja di pekerjaan. Oke. Kita nih kerja nih. Kita kan orangnya ini ya, tahu aturan, tahu peraturan yang ada di tempat, contohnya di tempat kerja gitu lah. Oke. Tapi ada orang satu masuk di lingkungan circle kerjaan nih, tapi dia ini orangnya nggak mau diatur, liar gitu nah. Semau mau, tapi dia ada pemikiran sendiri kalau ya ini sebenarnya yang gue lakuin tuh benar gitu. Tapi bentrok dengan aturan, resah lah kita. Kalau kita ikutin dia terus, kayak mana aturan yang ada gitu loh. Oke. Kalau kamu di pandanganmu tentang binal apa? Kalau kamu dengar aja dulu. Iya. Kalau liar memang liar, tapi konteks kata binal ini yang saya Iya. nggak paham sebenarnya. Sama. Binal tuh kayak seolah-olah sesuatu Ya, betul. yang ya kan Oh, sama ya. kan kata kita. Betul, sama. Ya kayak tindakan sudah asusila nggak sih? Ya, betul. Sudah kayak jadi kayak tindakan Iya. asusila yang dilakukan orang. Tapi kalau dia Kalau itu kan binal kan cakupannya luas, salah satunya itu juga bisa. coba buka Google Pangdal aku penasaran. Boleh. Yang menurut Iya. Google dulu. Menurut Google. Binal. Menurut Google tuh binal tuh liar bang. Cuman liar gitu ya. Tapi Ya dia bukan liar. liar lebih kepada seksual nggak sih? Ya liar itu kan Tindakan kan binal. gue bilang liar itu kan luas. Binal atau bengal adalah sebutan orang yang kurang terdidik dengan baik oleh orang tuanya sehingga orang tersebut menjadi liar dan sulit diatur. Merasakan orang lain dan berperilaku tidak baik. Ya kalau misalkan ditanya tentang pandangan gimana pandangan? Nah tapi kan gini, tapi kan di sini kan binalnya itu kan Hmm. dikategorikan mungkin secara harfiah seperti itu kan. Oke. Tapi kalau Biasanya di dunia yang nakal gitu kan, ya nakalnya apa? nakal bisa menyimpang ke seksual Oh, yang menyimpang, oke, gitu-gitu kan. Kayak kita sepakati dulu biar Iya. terus. Ya emang kayak gitu aja. Kita ke seksualnya aja. Oke. Berarti ke seksualnya. Iya. Misalkan apa nih? Misalkan cewek yang Apa suka Bang, ganti-ganti bahas. pasangan. Ya Itu misalkan caper lah bahasa ininya. Coba apa masih caper caper ya. cari perhatian. Oke. Iya, Tapi caper. kalau dia cuma cari perhatian tapi nggak sampai. Tapi biasanya kan banyak cewek yang caper tuh pakai cara-cara mereka yang begitu. Udah ada cegil. Jangan seksis ya. Ya. Hah? Nah, tapi maksudnya gini, kita spesifikkan. Jadi kalau menurutku sih kita jangan ngomong gender ya, tapi kita ngomong tentang perilakunya. Perilaku. Iya, Berarti baik benar. cowok atau cewek Iya. yang berperilaku itu kurang wajar. Contohnya misalkan cowok yang nggak cowok atau cewek yang punya pasangan lebih dari satu Iya. dan memang arahnya itu ke seksual ya, maksudnya arahnya memang untuk begitulah. Hanya untuk kepuasan sementara. Oke. Penasaran kan? Ada sedikit gambaran lah ya. Maksudnya kita coba untuk samakan perspektif. Kalau kamu Iya. gimana, Nat? Kalau menurutku ya sama, kurang lebih seperti itu. Cuman kan kata binal ini memang menjerumusnya lebih ke arah yang ke negatif lah, Iya. kayak Karena kan, seksual. Ya pokoknya
Karta binal itu memang terkenal dengan lebih ke seksual sih. Kalau pandangan saya. Kalau aku sih ya kayak gitu, cewek binal tuh kayak Ya, cewek yang banyak. liar, cewek yang kemana-mana. Itu cewek, yang Ya, cowoknya cewek. juga bisa juga kan. Nah itu aku jujur ya selama aku sering dengarnya cewek binal aja. Cewek binal sering. Jarang cowok binal. Kalau cowok Tapi binal. ternyata kalau kita lihat dari binal atau bengal tadi ya, ya intinya adalah yang sulit diatur kan, yang apa melebihi dari sering melanggar normal lah. Ya kalau aku menyikapinya tentunya orang-orang yang binal ini tentunya sangat mengganggu. Karena gini teman-teman, kemarin itu aku ada pembahasan sama temanku juga ya, yang regular tuh Aswin kan, jadi kami bahas tentang aku yang tidak sepakat dengan cewek yang merokok nih, ya kan, aku sangat tidak sependapat karena menurutku bukan tentang, kan kalau orang kan sudah berjilbab merokok lagi, kalau aku enggak, semua cewek itu tidak baik dalam merokok menurutku, terlepas dari aku tidak merokok, tapi aku punya alasan yang lebih spekulatif, bukan lebih terstruktur, yaitu berkaitan dengan kesehatan. Itu satu, ya kan. Terus karakter kita yang menormalisasi hal buruk itu, nah itu kan bisa juga dikategorikan liar kan, suatu yang liar menurutku ya mungkin bukan liar sungguhnya. Iya. Nah gimana tanggapan Reja? Kalau lanjutan dari Bina lah, siapa tahu teman-teman ada yang ingin ditanyakan juga bisa, kita kan sifatnya sini sharing, ngobrol-ngobrol lah tentang binal garis besarnya atau liar. Ya aku zaman sekarang lagi tren kan gitu-gitu tuh, banyak yang sekarang tuh banyak kan cewek kayaknya ada dasar cowok ini padahal tuh dasar cowok ya cewek juga sebenarnya bisa gitu loh. Jadi di mana ada kesempatan kan ya di mana ada peluang sudah ada kesempatan lah. Mudah kan kayak gitu kan. Kadang kan tuh cuman orang-orang tuh mungkin mereka ngikutin ini ya, ngikutin kayak standar anak-anak zaman sekarang ini kan, media sosial kan masih yang TikTok gitu kan. Kayak ya gue nih baik-baik, gue ini gitu kan, tapi ternyata kan nggak juga, sama aja nakal juga, ngerti nggak sih? Jadi ada yang nakalnya ke hal yang bisa dilakukan, ditutupin dengan ininya sikap dia di depan, padahal di luar nggak gitu ya. Nah kamu gimana melihat fenomena sekarang, kita nggak ngomong gender nih ya, kita ngomong fenomena orang yang binal atau liar deh ya, mungkin yang atau liar. Nah, karena kan banyak tuh contohnya aja nih, kita ngomong realita teman-teman kita yang dari kampung terus ternyata tidak siap dengan kehidupan kota. Baru dia lebih bebas, nggak ada yang atur, nggak ada jam pulang istilahnya, apalagi kalau kosnya yang bebas dalam artian bebas jam pulang, kesempatannya untuk kayak pulang subuh apa, itu gimana tanggapan Munal? Ngelihat gini aja deh, aku buat sederhana, cowok sama cewek masih di jalan di atas jam 3 subuh berkeliaran, walaupun cuma naik motor ya, itu gimana tanggapan menilai itu? Yang pertama ya mungkin jelas salah satunya mungkin jauh berbeda keadaan kota dan di kampung, itu jauh bang ya. Kemungkinan dia di kota terus ngekos sendiri, nah mungkin itu jadikan kesempatan untuk dia bebas lah menghidupi kehidupan di kota segala macamnya, ya jalan pulang subuh segala macam. Yang saya sebenarnya yang bingungkan nih bang, faktornya sebenarnya apa sih yang menyebabkan binal, karta liarnya itu bisa sampai disebut ya cewek binal cowok binal, itu sebenarnya sih sampai keluar kata-kata sebutannya, itulah faktornya yang bikin dia jadi liar segala macam atau apa ya, lebih kayak bebas lah di kota segala macam itu. Faktornya yang utama sebenarnya yang saya pikirkan itu apa sih sebenarnya yang bikin. Kalau saya dulu saya juga orang perantauan. Betul. Dari kampung di kota. Nggak pernah saya bang. Ya kita bertiga di Samarinda. Iya. Tapi lu jauh aku kayaknya. Jauh aku. Kayaknya dari Lampung. Ini kamu dari mana? Dari Sebulu. Aku dari Muara Barat. Terus. Nah itu saya zaman kuliah nggak pernah sampai begitu bang. Maksudnya apa hal yang menyebabkan dia seperti itu? Faedahnya. Iya, faedahnya apa sebenarnya? Sekedar mencari kesenangan kah atau memang ada faktor lain yang mempengaruhi? Sorry, kalau cinta satu malam mungkin? Atau ya itulah ya, kita itu hal yang nggak tabu lah. Nggak munafik. Kalau cowok mungkin iya, kebanyakan cowok, karena kan ya gimana sih namanya cowok dikasih, kebanyakan pasti nggak nolak. Yang dari ceweknya
Oh, Ya, itu. menurutmu gitu ya. Iya, kalau itu Bang. Yang saya itu. Sebenarnya ini pandangan kayak apa ya, pandangan susah sih, ini pandangan laki-laki yang mungkin tidak melakukan hal itu, jadi Betul, pasti akan terdengar seksis atau Iya, secara tidak langsung tuh kayak seolah-olah menyudutkan Iya. bahwa ceweknya yang salah. iya Padahal betul. menurutku juga ini nggak lepas dari gender ya, nggak Iya. tentang cowok, cewek, Cewek, cewek. Tapi ini memang tentang tadi kalau menurutku faktornya, nah faktornya memang jauh dari orang tua, nggak ada controlling. Yang ketiga, semua orang sudah bisa, semua orang tuh bisa lakukan segala cara untuk berbohong. Pura-pura aja sakit ketiduran ke orang tua padahal dia pulang subuh sama Iya. pacarnya. Nah pertanyaannya kan, selain bensin apa yang dihabiskan? Terus ya mohon maaf ya, kita kan pernah masa-masa kuliah ya, kita tahu uang jajan terbatas, uang kita terbatas. Ya seberapa banyak sih uang mereka, seberapa banyak sih uang yang dikasih orang tua mereka sampai mereka menghabiskan uang gitu kan. Pun misalkan ujung-ujungnya ke arah ke situ, jujur ya, ini aku kan tinggal di daerah, di sini aku ngontrak di daerah Pasundan, dan teman-teman di daerah Pasundan tuh yang di arah Silat Salman ada Oyo kan, itu coy, ada dua kayak terpisah dua, ada Oyo yang Uno itu, ada satunya apa satunya sih, Red Doors ya, Red Doors. Nah untuk yang Uno itu rata-rata itu orang-orang yang bawa mobil, pegawai-pegawai, sedangkan Red Doors enggak sedikit coy, aku jam 8 itu Ada. cowok dan cewek, anak-anak Iya. yang nggak berhelm tuh lah. Baju ceweknya masih anak SMP SMA yang bajunya Masih baju sekolah terbuka. lah. Nggak baju sekolah Oh, aja, tapi anak-anak baju yang masih terbuka. kecil lah, belum kuliah. Oh, Itu jadi keluar Red Doors kayak sambil ketawa kayak seolah-olah hal itu dinormalisasi. Hal Nah jadi biasa. kalau poinku, aku lebih kepada kenapa kita bisa menormalisasi hal-hal yang binar itu, hal-hal yang liar itu. Apakah karena memang pada dasarnya kita ini sebenarnya makhluk sosial, tapi yang makhluk individu yang tidak saling peduli, atau kita ngerasa kita sadar kita nggak bisa mengubah apapun, sampai kita coba ya udah kita biar aja normalisasi kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu, sering coy sekarang. Makanya aku bilang ke kalian, aku tuh berapa kali lihat, misalkan kami buka tutup kedai ini selama Ramadan ini jam 2 subuh. Kadang ada boy jam 2 mau pikir positif nih, paling mau sahur bareng, ya kan? Ya. Pikiran positif gitu. Positifnya. Tapi kita tahu nih apa yang dilakukan dua orang yang ceweknya lengket banget kayak perangko, ya kan? Tahu kan kalau yang orang goncengan yang di luar belakang masih luas, tapi rasanya kayak satu badan aja. Nah kayak gitu, gitu-gitu tuh yang aku cukup meresahkan. Kalau Reja gimana aja? aku kalau aku basic emang rantauan banyak, tapi aku emang di pusat kota. Jadi mungkin tergantung dari pembawaan diri masing-masing sih. Misalnya nih, tujuan dia keluar dari daerah dia itu apa? Ngerantau lah bahasanya ya. Tujuannya mau ngapain gitu loh. Dia boleh sebenarnya. Kan banyak sih orang pengen, gue pengen dapat experience yang banyak nih. Dari kehidupan gue sebelumnya ke kehidupan yang baru nih. Apa yang bisa gue explore di sini ya gitu loh. Nah, mungkin cara mereka untuk mengeksplor itu ada yang benar, ada yang salah. Mungkin dia di middle, di tengah-tengah. Bisa dia kebawa teman-temannya, atau mungkin dia bisa aja kebawa arus, gitu kan? Karena dia, oke, yang pertama gini, yang kebawa arus mungkin karena si lingkungannya ya, lingkungan teman. Mungkin basicnya temennya ini di kota, di mana yang kehidupan dia dengan kehidupan yang di sini tuh berbeda, bentrok gitu kan. Menurut dia itu dinormalisasikan, tapi menurut orang yang di daerah yang dia datang ini enggak gitu loh. Jadi mungkin ada faktor dari eksternal juga, kenapa kayak mungkin si pembawa ini bisa dari ke yang ingin mengikuti ini jadi berkesinambungan gitu kan. Ternyata di dia normal ya. Jadi boleh deh kita nyoba gitu kan. Gitu kan. Kayak kami, istilahnya emang di Lampung tuh kan sama Pulau Jawa kan cuma berapa menit aja sih. Jadi kayak kultur kami kan kurang lebih sama gitu loh. Jadi hal baik buruk tuh kami hafal gitu loh. Cepat ya? Cepat emang dia cepat. Beda dengan kayak Jakarta ke Samarinda ini kayak sebulan tertinggal lah kan. Iya, contohnya gini lah. Orang Jakarta biasa kan kalau keluar tuh bersama pendek, ini bebas ya. Cowok udah bertengtong berkotek, gitu, iya. kutek. Apa sih namanya? Iya itulah Lain-lain. nail art gitu kan, berkalung ini.
Sedangkan di mereka mungkin caranya nggak seperti itu. Nah, menurut mereka wah itu gila, itu keren sih gaya itu, gue ikutin lah gitu kan. Ikut-ikutan, jadi ada faktor eksternal juga tuh gitu-gitu. Jadi karena hal dia penasaran tuh tadi, dia pengen tahu nih, pengen ngerasain juga gitu, pengen di posisi itu juga, ujung-ujungnya ke bawah arus. Jadi apa yang si pembawa ini bawa, yang pengen ikutin juga gitu loh. Ke kayak dunia malam. Apalagi sekarang zaman sekarang dunia aja ini po bahasa sini ya. Kayak minum aja minum nggak apa-apa gitu. Kamu bodoh, kamu nggak pernah ngerasain hal yang seperti itu gitu kan. Tergantung orang gak sih? Jadi kalau misalnya dia berprinsip dia high value gitu kan, mau serendah apapun orang ngajak dia, kalau dia punya pendirian ya nggak mungkin akan terikut gitu loh. Kalau kamu gimana menilai banyaknya orang-orang yang seperti itu? Kalau kamu tadi kan lebih kepada sebenarnya apa sih faktornya? Sebenarnya faktornya kan memang banyak ya, lingkungan sekitar, pertemanan, tapi memang intinya kembali ke diri masing-masing kan. Nah, tapi kalau kamu melihat hal itu gimana Maksudnya kamu menilai mereka kayak apa? Mereka atau mungkin bahkan dirimu ya. Tapi ya itu kita bahas tentang apa ya? Kalau aku nih tadi kan aku bilang aku terganggu sama cewek merokok. Nah, kalau Inal, kamu batasan kamu terganggu itu sama orang yang seperti apa? Nah, itu mungkin yang nanti abisnya pertanyaan kali. Oh iya. Batasannya kamu terganggu sama orang yang seperti apa sih? Yang menurutmu tuh ini liar dan menurutmu cukup mengganggu sebenarnya. Yang perempuan atau buat yang cowok? Dua-duanya. Kalau perempuan ya jelas yang pertama itu bang, ya jelas dengan pakaian sih kalau saya. Kalau cowok cewek merokok saya nggak terus terang karena jujur di kampung saya tuh banyak. Jadi sudah terbiasa dengan lingkungan. Berarti ternormalisasi ya. Jadi kalau saya melihat cewek merokok segala apa, bagi saya nggak masalah sih selagi dalam batas hal yang wajar, cuma sekedar merokok ya meskipun nggak baik untuk kesehatannya. Yang untuk cowok jelas yang pertama mabuk sih bang. Wah itu jangan lagi sudah. Apalagi kalau yang namanya di kampung, dia mabuk rese curi, jelas. Mabuk rese cari masalah. Mabuk sojagoan lah ya. Ya betul. Jadikan mabuknya tuh seolah-olah dia itu nakal ya kayak sok preman segala apa ya. Oh gitu ya kalau kampungnya. Di kampung. Nah aku penasaran sebelum gereja. Kamu kan tadi bilang kalau misalkan cewek pakaiannya seperti apa emang contohnya? Ya minim. Oh maksudnya yang pendek. Ya pakaian belum jadi lah bang. Iya, katanya. Saya dijahit. Tapi kalau bikini lah, semi bikini lah. Ya. Masa sampai bikini? Memang banyak banget begitu. Semi bikini itu bukan berarti pakai pakaian bikini. Nah tapi gini, terus kalau misalkan dia bilang ini fashion, ini gayaku, itu gimana sih menurutmu? Fashion boleh, maksudnya ya boleh sih, memang itu kan hak dia ya bang ya. Cuman kan kalau buat pandangan kita buat orang yang nonton itu kayak ya siapa kalau nggak dilihat dosa kan kayak gitu bang. Bukan kalau bukan gitu kalau dilihat tuh sayang kan rezeki gitu loh. Kalau nggak dilihat rugi gitu loh. Itu rezeki. Itu emang kayak udah pakaiannya segitu baru kayak mohon maaf ya mungkin kayak lebih beringas gitu lah sih bang potongannya. Oh gitu. Paham. Tapi maksudnya itu cukup mengganggu kamu, tapi jujur aja kamu nafsu nggak sama cewek kayak gitu? Jujur enggak? Oh berarti kamu jadi kayak ilfeel gitu nggak suka ya? Oke aku nangkap kayak gitu. Kalau laki-laki yang tadi ya. Kalau Reja gimana aja? Apa itu pertanyaannya lupa? Pertanyaannya sebenarnya hal apa sih yang buat ganggu liar dalam konteks seperti apa batasannya? Kalau aku kayak tadi kan yang cukup mengganggu itu cewek yang dikategorikan cewek yang merokok itu menurutku cukup menggangguku karena aku lihat dari sudut kesehatan. Sebenarnya cowok juga, cuman kan karena kebetulan menurutku sekarang cewek itu dinormalisasi gitu loh merokok. Dulu kan diam-diam tuh. Apalagi vape udah pot dan lain-lain itu udah kayak hal yang wajar gitu. Kalau cewek udah pakai cowok atau cewek udah pakai kalung baru ada yang pot. Nah kalau Reja apa batasannya yang Reja bilang ini susah aku tolerir sih gitu lah. Aku ya? Ya. Ya kalau soal ngerokok ya terserah dia gitu loh. Contoh kita punya temen cewek ini bang ya, kita udah ngasih tahu dia nih, rokok tuh nggak baik gini-gini. Tapi kalau dia masih bersikukuh dengan pendirian dia ya udah biarin gitu loh, hak dia kan yang pertama. Terus yang kedua cewek yang apa ya? Enggak gini, bukan gini ya, bukan berarti misalkan aku pilih cowok rokok, ini pilih cewek yang Iya.
Tapi maksudnya langsung aja, kamu menurutmu kalau kamu batasannya apa? Di kamu yang kamu gak terganggu? Atau jangan-jangan nggak ada nih misalkan? Nggak apa-apa juga. Kalau sekarang nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi Jadi masalahnya gini, bukannya nggak ada tapi harus dilihat langsung gitu nah. Pas misalnya cewek ini ngelakuin sesuatu apa gitu loh, oh ternyata ini buat gue ilfil loh gitu nah. Gitu. oh gitu. Jadi nggak ada batasan sih, tergantung dari diri. Lebih ke tingkah laku mungkin. Ada kalau soal hak kita sepakat, kita nggak bisa melanggar hak orang. Iya, Maksudnya, benar. kita nggak punya hak juga untuk mainin dia, tapi Iya, kan terus boleh bebas. dong kita resah. Kayak aku resah sama cewek yang merokok, ini resah sama cewek yang berpakaian seksi. Kalau kamu it's okay aja semua ya. Ya, it's okay semua. Berarti kamu realistis saja karena Realistis. misalkan seksi juga kamu juga Iya. untung istilahnya Iya. cewek yang merokok ya juga Iya, asal dia udah, nggak terserah rese. dia, Kalau nggak cowok rese. ada nggak batasan cowok? Cowok, ada sih. Apa yang cowok lanji misalkan Iya, atau cowok Apa apa? bahasa buti ya? enggak lah. buti. Buat apa sih bencong ya? Nggak tahu aku. Kayaknya beda konteks. Kalau masih bisa juga. Mas, Karena kalau aku jujur, kalau aku Eh. terganggu, aku gini ya. Aku tahu itu, aku juga nggak sepakat sih itu tentang hak. Nggak sepakat aku. Intinya masalah kelainan seksual itu adalah masalah penyakit. Tapi boti itu apa coba? Enggak, sekarang boti itu emang lagi tren bahasa boti. Ya, tapi kan kita harus tahu dulu boti itu apa sih sebenarnya Nah, gitu loh. aku enggak, kau itu maknanya ya. Kalau aku lebih kepada, Iya, aku nggak suka aja kayak nggak suka sama orang yang sekarang intinya gini, seluruh aktiviti LGBT yang mulai terang-terangan itu aku tidak sependapat. iya. Kalau dia ngomong tentang haknya dia, aku merasa aku lahir sebagai cewek. Benar. Nggak ada urusan itu, kamu tentang masalah penyakit itu. Kalau aku kan kalau cowok yang kayak boti gitu ya, enggak lucu tapi ganggu, ngerti nggak? Lucu lah tingkah mereka kayak gitu, ngerti nggak sih? Nah, tapi aku Tapi ini nggak tahu nih, alasannya kenapa gitu loh. buat ini kayak apa aku nggak tahu. Ya beda-beda orang. Menurut abang bot itu apa? Di Aku ini apa? baru malam Iya. ini pas kita bukbernya aku tanya kan, Nah, kalau abang apa boti? cowok bencong kan, Iya, katanya bencong. bencong nih Iya. tapi sampai yang sudah homo atau cuma kemayu-kemayu. Nah, kalau itu saya juga kurang paham. Karena kita teman kita yang kemayu kita bilang bencong loh. Iya, betul. Ini fakta di Betul, zaman kita betul. kecil kan. Nah, iya mungkin orang-orang mikirnya paling boti itu ya bencong gitu Yang kan. berpakaian lah, cowok yang berpakaian, cewek yang mungkin dengan berperilaku yang lemah gemulai mungkin. Ditambah dengan Ya, perilakunya. ditambah Berarti perilaku plus dengan penampilan ya. penampilan. Iya. Oh, mungkin ya kita sepakat dulu. Iya. Kayaknya aku sepakat ke situ deh. Nah, tapi karena kalau cuma kayak Tapi temanku kalau stylishnya doang tapi perilakunya enggak, atau bahkan sebaliknya ada temanku yang gaya-gayanya aja nggak usah jauh-jauh deh kayak bubuannya Jeffrey Nicole kan pakai baju zaman di waktu 2019 kan pakai baju apa? Pakaiannya kayak pakai dress gitu kan. Oh, iya. Segala macam. Tahu kan itu? Anaknya Iis Dahlia, Iya, segala ini macam ada kan, bubuan ya. itulah. Ya, kalau Tapi kan- berpakaian sih enggak sih, mereka tuh lebih ke sifat dan penyimpangan tuh bisa karena boti itu yang ku tahu ya. Iya ya. Kita diedukasi dulu. Iya, boti itu yang ku tahu tuh kalau di LGBTQ plus itu Kita apa aja? aduh lupa lagi. Pokoknya dia LGBTQ plus semuanya awal tuh LGBT, tapi sekarang ada Q-nya tuh apalah. Oh, itu tambahan Oh, lagi ya. ada bahasa Inggrisnya apa itu? LGBT itu apa sih? LGBTQ, lesbi, lesbi. gay, bisex, T itu nggak tahu apa, trisom. Timaknya. Timboknya. Terus. Iya, jadi kalau pasangan yang gay itu, ini kita cerita gini bukan berarti kita gini ya, kita Iya, mengalami. santai. Maksudnya kita tahu. Ada juga gitu orang loh. dengar ini. Terus. Jadi bot itu sebenarnya bottom. Ya, Bottom tuh kalau misalnya di hubungan yang normal, hetero ya, heteroseksual ya, normal tuh ya. ya. Iya. Ya heteroseksual tuh bot itu istilah di apa sih diartikan tuh yang sebagai perempuannya. Tapi kalau di pasangan yang LGBT, contohnya di gay, dia dikebiri, Dia yang perempuannya. dia yang perempuannya. Peran dia situ sebagai perempuannya, melayani yang layaninnya si top itu dia yang lebih dominan. Jadi ya makanya sekarang tuh boti orang mah tahu artinya boti apa. Mungkin kebanyakan yang kayak di TikTok atau di media sosial yang seliweran sekarang tuh kan mungkin mungkin penampilannya kayak perempuan, kayak dia laki-laki menyerupai perempuan, pakaiannya kayak perempuan, ada dana segala macam gitu loh. Cuman kan secara eksplisit kan mereka belum tahu tuh artinya boti itu apa gitu loh. Karena pengalaman ada temen juga yang istilahnya dia
LGBT juga Oh, ada. Nyata itu. siapa ya? Perasaan Iya, aku awalnya kaget sih. aku baru udah cerita ya. Kalau aku kemarin, aku dulu ya dikit. Ah. Kalau aku cuma punya temen yang sekarang jadi cewek. Tapi maksudnya aku ndak sampai, aku ndak, ya dia bilang sih pacarnya cowok. Tapi aku maksudnya ndak, mungkin kayak ndak A1 nah. Maksudnya lain kayak misalkan kamu maaf ya, misalkan pelaku, baru kamu cerita ke aku ndak yang seperti itu. Tapi kalau Reja ini kayaknya sampai cerita Apa? ini orang. Iya, cerita. Gimana? Jadi bagi yang perlu dibagi aja, yang maksudnya kalau itu didengar Secara umum ya secara umum aja, hal-hal yang di off cam aja lah. Apa aja contohnya? Maksudnya apa yang Perilaku dia. ya perilaku dia, kebiasaan-kebiasaan Masalahnya orang yang Mama, sorry, kita bisa ngedeteksi nggak aja? Hah? Orang-orang gitu tuh. kita nggak tahu kalau nggak mereka yang ngaku. Justru gini. Misalkan ya aku menilai, aku lihat dari Inal Ah. kayaknya, misalkan ya Inal nih kayak homo, itu belum tentu valid ya. Iya. Meskipun dia kayak kemayu, kan banyak tuh kayak kemayu tapi pacarnya cantik gitu-gitu kan. Iya. Gimana? Biasanya itu beda-beda tipis sama sifat sih sebenarnya. Ada mungkin dia yang orang yang kan misalnya gini nih, kayak ada yang apa orang yang kayak aku ke Bang Inal ya, bang rangkul segala physical touch lah di relationship gini-gini. Tapi untuk buat dia yang belum pernah merasakan tuh mesti dia pasal geli, makanya dia bisa berpikir wah ini orang nggak normal nih. Padahal itu tuh salah. Jadi kan sifat dasarnya manusia itu kan mungkin berbeda-beda. Mungkin ada yang cara penyampaiannya dengan kayak pegang ini, mungkin pegang paha gini nih ya. Orang pasti ada yang merasa geli, tapi ada yang nggak biasa aja gitu loh. Sifat-sifat begitu. Mereka kalau yang aku tahu yang temanku tuh emang nggak ketahuan, cuman dia mengakui gitu loh. Dia mengakui ya dia itu. Dia cerita sih tepatnya bang, dan pernah melakukan itu juga gitu loh. Baru nggak kamu tanyai Hmm? apa sih bagusnya gitu. Nah itu Ya. kalau mereka bilang sih lebih ke feeling sih, perasaan cinta. Cintanya muncul sendiri. Susah, memang berbenturan sama kita. Iya. Ya, maksudnya Iya. yang jelas kita ini suka cewek, Hmm, orientasi iya. seksualnya kita. Ya, Yes. orientasi seksualnya Ya sih. kita pengen, sorry ya, kita pengen ya kalau nikah ya berhubungannya Iya. sama cewek. Maksudnya bukan kita yang maaf hantam belakang atau kita yang dihantam. Kayak maksudnya enggak secara jorok aja, jorok Iya, banget. jorok banget. Ain lah boy. Iya. Iya. Kayak gitu nah maksudnya. Tapi kayak apa ya? Kira-kira nih Ja, kira-kira kenapa ya orang atau Nal sama tahu ada yang tahu di mereka kayak gitu itu apa aja faktor bisa mau memicu orang bisa jadi kayak gitu? Langsung ada nggak Korban. orang yang awalnya kan gini, ada kan rata-rata orang rata-rata nih ya, yang aku dengar nih kayak misalnya Dor Capa, dia ngerasa melin curious apa namanya itu? Oh Yang ya, itu dia milenial merasa lah. dia lahir sebagai cewek kan. Iya. Baru pada akhirnya ya dia mengaktualisasikan dirinya sebagai wanita. Nah, ada nggak yang kayak selain hal itu ada nggak ya? Oh faktor kenapa dia begitu Iya, gitu ya. ya. Itu itu juga menarik kan? Nal? Kalau dari aku sih yang pertama ini sih dia korban. Jadi kan masa golden period anak-anak tuh kan dari 0 sampai 5 tahun ya. Oke, wih. Golden Bagus. period. Iya, bener kan? 0 sampai 5 tahun Udah kan. sia-sia ya perawat bicara. Jadi selama pas anak itu tumbuh berkembang gitu kan. Mungkin orang tua harus lebih ngajarin kayak batasan ini loh. Ini diri kamu gitu kan. Bagian ini nggak boleh disentuh orang kecuali ini gitu loh. Kayaknya hal seperti itu harus ditanamkan karena apa? Ada yang mungkin dari keluarga juga bisa, mungkin entah pamannya, entah siapakah atau omnya atau siapa gitu loh. Karena mungkin dia ada kemauan. Omnya sebenarnya nggak bisa dibilang dia juga ini ya, mengkol ya, atau belok ya. Cuman dia mungkin untuk meluapkan ini loh, hasrat seksualnya gitu nah. Makanya kan banyak kan berita-berita sekarang tuh pedofil di umur sekian-sekian, anak sekian diperkosa, jangan kan om sama keponakan, orang tua sama anak aja bisa. Ada, bukan bisa. Iya ada, kasusnya. emang banyak kan itu kan Iya. kalau kita gali-gali lagi. Itu faktornya dari korban sih, korban bisa faktornya lagi tuh ada dari keluarga, mungkin ada yang ini dia karena dia diancam kan. Jadi pas dia besar dia merasa bingung tuh nyari jati diri dia aku ini di mana nih, di sini kah di sini gitu atau di tengah-tengah nih gitu nah. Oke. Entah dia ke sana ke sini gitu kan. Jadi timbul rasa pengen tahu, mungkin awalnya dia nyari tahu. Istilah gini, kalau orang yang ilmu mau mencari lebih banyak gitu loh, kalau dia nggak kuat dia pasti bakal gila kan. Iya. Nah, itu mungkin
peringatannya di dia mencari tahu tentang itu kan, wah sebenarnya kok sesuai sama yang kita mau ya gitu, pasar kita muncul ya gitu-gitu. Nah jadi dia nyoba deh sama yang ini, atau nyoba lagi sama yang pernah ini dia, atau dia melampiaskan biar sama-sama merasakan gitu kan. Banyak bang faktornya tuh. Oke, dari Nang Kalau dari saya ada harus tentang LGBT ya. Jadi karena kan gas besar tentang liar, uh, pergaulan liar lah ya. mungkin ya yang mungkin nyambung sedikit dari Reja, faktornya itu bisa jadi salah satu ekonomi bang, itu Iya. bisa jadi. Contoh kayak yang baru-baru viral kemarin itu kan yang ada yang tobat gara-gara nonton Siksa Neraka dan diundang beberapa banyak podcast. Iya. Itu banyak, Aku nggak tahu ya. itu ada. Apa itu tentang apa? Dia mantan apa? Boti. Oh, gara-gara sisa Iya, gara-gara nonton Siksa Neraka apa Siksa Kubur ya? Siksa kubur. Siksa Kubur kayaknya ya. Film dia. Ya, Siksa Kubur akhirnya dia tobat. Nah, habis itu jadi kehidupan semulanya dan diundang beberapa podcast, dan salah satu faktornya itu utang. Jadi hutang, dia punya kenalan, terus diajai kalau mau kayak gini-gini katanya lumayan uangnya sekian-sekian. Dan salah satu faktornya juga Ya sepakat. kemungkinan terburuknya juga bisa kena tipu, itu juga iya bang. Itu sih Pak dari Aku saya. bingung mau bawa kemana nih arah pembicaraan, soalnya Ya kan aku bilang binal kan liar kan luas itu. Salah satu yang tadi kita sebut satu-satu, tipe cewek yang kita sesuatu kayak mana. juga sebenarnya aku juga mau banyak menggali beberapa kontenku juga sebenarnya sudah banyak bahas ini sih. Nah tapi kalau poinnya ya dari teman-teman ya, apa hal yang paling mendasar menurut teman-teman? Kenapa sih makin kesini gini? Sepakat nggak kalian makin kesini tuh memang kita makin melihat pergaulan tuh makin luar biasa, bebas-bebasnya, bahkan kayak dinormalisasi, dibiarkan sih, bukan normalisasi, dibiarkan, orang makin tidak peduli. Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Aku kasih gambaran dulu ya. Kalau aku yang pertama tadi sih jawaban gue simpel, karena memang kita itu sudah lagi bukan membiarkan sih, bukan menormalisasi maksudku, tapi di tahap udah membiarkan. Entah karena ketidakpedulian kah yang semakin meningkat, tingkat apatis sesama kah yang makin meningkat, atau memang pada dasarnya kita sadar bahwa hal itu adalah hak prerogatif yang nggak boleh dipaksakan, kayak ya udah orang tuanya aja nggak marah gitu, nah anaknya berperilaku yang tidak wajar kenapa dia harus marah? Kalau aku sih kayaknya karena itu ya. Kalau dari teman-teman gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya tergantung dari pribadinya orang masing-masing. Kita mau normalisasi juga susah. Yang pertama, ya kembali ke diri masing-masing sih, yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Itu aja memang yang mana yang betul. Buat normalisasi ya kita cuman bisa kayak ngeliat kayak gini, wah itu harusnya nggak boleh kayak gini, cuman kan yang ngelakuin orangnya. Kita cuma sekedar gedek aja. Iya gedek aja, cuman kalau buat Adi ya nggak bisa apa-apa juga gitu. Sepakat aku soal itu. Kalau Reja gimana aja? Ini untuk closing juga nih. Kalau aku sih lebih ke ini ya, pembawaan diri. Iya, kalau dia mau cari tahu yang seperti apa dulu gitu kan. Kalau cari tahunya terlalu berlebihan, kalau dia bisa ikut-ikutan, ya ada kesempatan. Tergantung intinya itu dari orangnya lagi bang, dan tingkat kepedulian tuh pasti sih. Masalah gini, orang bukan nggak peduli sebenarnya, orang males untuk mencari masalah, paham nggak sih? Iya. Jangan, nggak mungkin kita tiba-tiba orang luar masuk ke dalam lingkungan kehidupan orang, itu ya lu siapa gitu kan? Karena walaupun niatnya baik ya. Iya. Nah kalau ini kan kita dari tadi kalau teman-teman sadar kita arahnya itu memang ke perilaku penyimpang. Nah ini singkat aja. Kemarin itu aku baru lihat video viral anak-anak loh. Maksudnya kayak anak SMP, SMA, terus dia itu masuk ke gang sendirian boy, lalu dia keluarkan 2 celurit, dia mengambur kumpulan anak-anak, ada yang anak kecil lagi, anak kecil. Nah aku nggak tahu daerahnya, katanya sih Samarinda, tapi aku nggak tahu daerah mana. Itu menurutku, anjir, bahkan anak-anak ini di tahap udah siap untuk membunuh. Iya. Betul-betul kayak gitu nah, kayak kasus pembunuhan, atau di lebih dekat lagi di Kalimantan Timur, Pasir, yang gara-gara masalah cinta membunuh satu keluarga, bahkan itu tetangganya, adik tingkatku sendiri. Aku diceritakan langsung dari, kebetulan anak Madika juga, dia tetangga, ya aku lupa siapa, nanti di off cam aja ya. Dia cerita, pas dia cerita tuh ngeri sih, aku merinding. Memang
kisah kronologis lengkapnya dibanding. Korban atau pelaku? Nah, dia teman si korban. Oh, teman Tetangganya korban. Oh, ya tetangga. Jadi valid anak pasar gitu. Oke. Kalau aku sih itu, kalau teman-teman gimana menyikapi yang gitu nih, yang tentang kekerasan. Yang tadi aku bilang, kamu lihat kan pas yang viral tuh. Itu dari mana sih, Nal? Katanya di Nusa lain kan? Saya kalau memang beritanya Samarinda, cuma Iya. kalau dilihat daerahnya juga Iya. saya nggak tahu Iya kan? sih bang. Karena Daerah maksudnya mana? Samarinda juga nggak main, seingatnya celur-celur besar tuh bubarnya anak-anak STM di Bogor sana kan ya, maksudnya di Jakarta kan. Iya. Oke. Kalau dikaitkan tentang perilaku kekerasan gimana? Kalau pelakunya anak-anak ya. Kalau menurutku mungkin Enggak, karena- maksudnya bahkan sekarang udah masuk di tahap anak-anak. iya, kenapa bisa anak-anak bisa ngelakuin hal itu gitu kan? Membunuh gitu, niat membunuh. Coba kalau kita pikir gini bang, kita flashback ke belakang ini ya. Zaman kita dulu kecil gitu ya, kita ada nggak sih kenal gadget, kayak game sekarang kan canggih-canggih itu. Nah mungkin kalau menurutku ada faktor itu juga sih, karena mereka sudah mengenal dunia luar kan, media sosial sekarang canggih loh, anak kecil aja sekarang tuh bisa istilahnya bisa ngikutin apa yang mereka lihat gitu loh. Karena kan masa-masa yang mereka pertumbuhan dan berkembang itu kan apa yang mereka lihat, apa yang mereka cerna ya itu yang mereka ikutkan gitu loh. Jadi harus ada pendekatan secara psikologis juga. Kenapa kok bisa anak ini bisa melakukan hal seperti itu? Pasti ada alasannya, gitu kan. Dan itu kita nggak bisa bilang itu, wah ini emang perilaku kekerasan. Tapi kita lihat dulu yang melakukan itu apa sih alasannya gitu loh. Iya. Kenapa di umur segitu bisa melakukan hal tersebut? Jadi kita harus nyari faktornya dulu, apa penyebabnya sih bisa anak kecil itu bisa melakukan hal seperti itu gitu kan. Bahkan dengan berani saja menimpas Iya. itu. Zaman kita dulu kayak dimarahin sama guru aja kita diam gitu kan. Nggak tahu ya, kalau aku kan karena 2001 ya. Kalau di zaman tuh masih kayak dipukul tuh udah diam gitu loh. Tapi kan zaman sekarang nih pukul dikit ngadu, lebih ke parenting juga sih ke orang tua. Iya. Kalau Inal kayak apa? Kalau menurutku yang jelas kurangnya pengawasan orang tua bang, yang jelas. Terus yang betul kata Reja, pengaruh gadget yang jelas pertama. Karena apalagi kemarin-kemarin baru-baru viral yang tentang tawuran segala apa itu kan viral di TikTok, Instagram dan YouTube. Mungkin itu bisa jadi salah satu inspirasinya dia. Iya. Gadget, YouTube, TikTok itu kemarin viral yang tentang ya 1 lawan 100 orang lah, tawuran antar sekolahan lah, kan kayak gitu. Terus yang jelas itu. Terus yang kedua juga perkumpulannya, tergantung perkumpulannya. Lingkungan. Betul. Oke. Sip, kita di penghujung sesi ngobrol-ngobrol lagi santai. Mungkin statement terakhir ya. Pertama mungkin dari aku. Jadi kita itu sebagai manusia terkadang bukan lelah untuk berbuat baik, bukan lelah untuk peduli, tapi memang kita sering sadar bahwa masalah dalam hidup kita ini udah cukup banyak. Jadi kita sering memutuskan untuk tidak ingin menambah masalah dengan mengikut campurkan urusan orang, sehingga kita memutuskan dan terkesan seperti tidak peduli, padahal kita juga terganggu, nggak nyaman, tapi kita lebih memilih untuk diam. Ya udah diam, tidak usah menambah masalah atau mencari masalah. Dari Inal gimana, Nal? Yang dari saya statement terakhir mungkin ya tetap sayangi diri kalian. Sayangi diri kalian, lakukan apa yang baik menurut kalian, itu aja sih. Oke. Nah itu aja. Sip, good. Raja terakhir. Kalau aku ya nikmatin aja. Oke, thank you teman-teman.